Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, semoga kita semua dalam keadaan sehat bersama keluarga. Saat ini marilah kita mendengarkan bacaan kitab suci dan renungan harian Sabtu 29 Agustus tahun 2020. Bacaan pertama. Bacaan dari kitab Yeremia. Sekali peristiwa, Tuhan berkata kepadaku, "Yeremia, baiklah engkau bersiap, bangkitlah dan sampaikanlah kepada umatku segala yang kuperintahkan kepadamu. Janganlah gentar terhadap mereka, supaya jangan aku menggentarkan engkau di depan mereka. Mengenai aku, sungguh pada hari ini, aku membuat engkau menjadi kota yang berkubu, menjadi tiang besi, dan menjadi tembok tembaga melawan seluruh negeri ini, menentang raja-raja Yehuda dan pemuka-pemukanya, menentang para imam dan rakyat negeri lain. Mereka akan memerangi engkau, tetapi tidak akan mengalahkan engkau, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau." Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Herodes menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di dalam penjara. Berhubung dengan peristiwa Herodias, yakni karena Herodes telah memperistri Herodias, istri Filipus saudaranya. Yohanes pernah menegur Herodes, "Tidak halal engkau mengambil istri saudaramu." Karena kata-kata itu, Herodias menaruh dendam kepada Yohanes dan bermaksud membunuh dia, tetapi tidak dapat, sebab Herodes segan terhadap Yohanes. Karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci, jadi ia melindunginya. Tetapi setiap kali mendengarkan Yohanes, hati Herodes selalu terombang-ambing, namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya, tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias, yakni ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesar, para perwira, dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu, putri Herodias tampil lalu menari, dan ia menyukakan hati Herodes serta tamu-tamunya. Maka Raja Herodes berkata kepada gadis itu, "Mintalah daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu." Lalu Herodes bersumpah kepadanya, "Apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun itu setengah dari kerajaanku." Anak itu pergi dan menanyakan kepada ibunya, "Apa yang harus kuminta?" Jawab ibunya, "Kepala Yohanes Pembaptis." Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, "Aku mau sekarang juga engkau memberikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis dalam sebuah talam." Maka sangat sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu di sebuah talam dan memberikannya kepada Herodias, dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya, lalu membaringkannya dalam kubur. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus.
Saudara-saudari terkasih, renungan kita di saat ini diberi judul Berani Menegur. Banyak orang lebih memilih mencari aman untuk dirinya dan keberatan jika sampai harus menderita akibat menegakkan kebenaran dan keadilan. Namun Yohanes Pembaptis bukanlah orang seperti itu. Yohanes Pembaptis adalah nabi yang menyuarakan kebenaran. Dia tidak takut kepada siapapun untuk menyampaikan kebenaran. Ia siap juga mempertaruhkan nyawanya, dan akhirnya ia menjadi martir karena iman dan kepercayaannya. Dalam Injil hari ini dikisahkan tentang bagaimana Yohanes Pembaptis meninggal karena keberaniannya dalam menegakkan kebenaran. Gereja Katolik 2 kali memperingati tentang Yohanes Pembaptis, yakni kelahirannya pada tanggal 24 Juni dan kematiannya pada tanggal 29 Agustus. Kemartiran Yohanes Pembaptis adalah buah dari konflik emosi yang ada dalam diri hati Herodes, yang kita baca kisahnya pada hari ini. Herodes menahan dan menjebloskan Yohanes Pembaptis ke penjara, tetapi dia enggan untuk berbuat lebih lagi, karena sebenarnya ia takut akan Yohanes. Namun bersamaan itu juga, ia senang mendengarkan khotbah-khotbah Yohanes. Tetapi pada hari ulang tahunnya, Herodes membuat suatu janji yang tolol kepada anak perempuan Herodias yang meminta kepadanya untuk memberikan kepala Yohanes Pembaptis. Ketika anak Herodias menari di depan Herodes dan tamu-tamunya, anak tersebut begitu memukau hati Herodes dan para tamu undangan pada waktu itu, sehingga Herodes berkata, "Mintalah daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu." Akan tetapi, sewaktu anak Herodias meminta kepala Yohanes di sebuah talam, Herodes kaget dan bingung. Namun akibat janjinya kepada anak itu di depan tamu-tamunya, maka dengan terpaksa Herodes mengabulkan permintaan anak tersebut. Yohanes Pembaptis mempersiapkan jalan untuk datangnya Yesus. Ia berani menegakkan kebenaran walaupun mengorbankan kehidupannya sendiri. Menjadi pertanyaan bagi kita saat ini, beranikah kita menegur dengan kasih saudara kita yang bersalah? Beranikah kita menegur untuk meluruskan apapun resikonya? Saudara-saudari terkasih, senada dengan bacaan pertama kita pada hari ini tentang tugas perutusan yang dilakukan oleh Nabi Yeremia. Dalam bacaan pertama dari kitab Yeremia, kita bisa ketahui bahwa pada awalnya Nabi Yeremia ragu-ragu dalam melakukan tugas perutusan Allah kepadanya. Namun Tuhan Allah berkata kepadanya, "Janganlah takut kepada mereka, kemanapun engkau aku utus, sebab aku menyertai engkau." Yeremia menjadi tidak ragu-ragu lagi setelah Tuhan berjanji akan menyertainya, dan seterusnya kita bisa saksikan bagaimana Nabi Yeremia menjadi berani dan tegas dalam melaksanakan tugas yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Saudara-saudari terkasih, seharusnya kita juga tidak perlu takut memberitakan Injil dan kebenaran, sebab kita tahu bahwa Tuhan menyertai kita melalui Roh-Nya. Roh Kudus memberikan kekuatan kepada kita dan memberikan hikmat kepada kita. Itulah perlunya bagi kita membaca firman Tuhan dan hidup di dalamnya, supaya kita mengetahui dan mengenal apa yang dikatakan Tuhan secara tertulis dalam kitab suci.
Hal ini sangat berguna bagi kita untuk memberikan kepada kita kekuatan dalam menegakkan apa yang benar dalam kehidupan ini. Semoga kita berani menegakkan kebenaran dan keadilan, apapun resikonya dalam kehidupan ini. Semoga demikian. Amin.